pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita temukan damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya kita menemukan kekuatannya. Dalam hadiratnya kita menemukan kasihnya. Mari dengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati sorot matanya, menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang benar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang benar dan siapa yang benar, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi benar. Dikatakan di firman Tuhan ini, Tuhan tempat perlindungan. Tidak ada tempat perlindungan selain Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita, setiap orang Kristen, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tentunya Tuhan kita adalah Tuhan yang punya nama, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar punya nama, tapi punya kuasa. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, yang real, yang membuktikan kasih-Nya sampai mau mati di kayu salib bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau bisa didefinisikan, kekristenan itu bukanlah agama, tetapi kekristenan adalah iman yang terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan sorga. Artinya iman yang punya hubungan khusus, hubungan langsung dengan Allah. Jadi kekristenan itu bukan agama, tetapi iman percaya.
Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kita tinggal di negara yang beragama, jadi Kristen itu jadilah menjadi agama. Tetapi yang sesungguhnya Kristen adalah iman. Kristen yang benar, di firman Tuhan itu dikatakan di ayat 4, dikatakan Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi Tuhan memperhatikan anak-anak manusia. Sebelumnya dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Yaitu di ayat 4. Tuhan ada di baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Jadi orang benar tahu di mana Tuhan berada. Tuhan katanya di ayat 4 ini dikatakan Tuhan ada di baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Jadi orang-orang Kristen yang benar, sungguh Kristen, sungguh pengikut Kristus, sungguh menjadi murid Kristus, dia pasti melakukan yang benar. Apa sesungguhnya yang benar itu? Yang pertama adalah orang Kristen kalau benar-benar dia Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus, Kristen yang sungguh-sungguh murid Kristus, Kristen yang sesungguhnya yang siap menjadi mempelai Kristus, dia memiliki persekutuan dengan Tuhan, yaitu punya hubungan intim, punya hubungan spesial dengan Tuhan. Setiap hari dia ada di baitnya Allah. Dikatakan di ayat 4, Tuhan ada di baitnya yang kudus. Jadi orang-orang Kristen selalu ada di baitnya Allah, di baitnya yang kudus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang benar? Kekristenan yang benar adalah apabila kita ada di baitnya yang kudus. Apa yang kita lakukan di baitnya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Bait Tuhan bukanlah gedung, bukanlah fisik satu gedung, bukanlah gereja dalam bentuk fisiknya yang menjadi bait Allah. Bukankah di firman Tuhan yang lain dikatakan, tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Allah? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dirimu kalau masuk dalam hadirat Allah, berarti dirimu adalah bait Allah yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau menjadi orang Kristen yang benar, engkau punya hubungan intim dengan Tuhan. Engkau selalu ada dalam hadiratnya, ada dalam baitnya yang kudus, yaitu dengan memakan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari engkau punya makanan, yaitu makanan rohani. Firman Tuhan adalah makanan rohani. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap hari engkau ada dalam doa, karena doa adalah napas kehidupan. Dan setiap hari engkau memberikan pujian penyembahanmu kepada Tuhan Yesus, karena pujian penyembahan itu akan menghadirkan urapan Tuhan dalam hidupmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang betul-betul pengikut Kristus, dia memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dengan setiap hari membiasakan diri membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan setiap hari punya jam-jam mesbah doa, dan setiap hari dalam pujian penyembahan di hadirat Tuhan, di dalam ibadahnya, di dalam doanya, dia selalu mengikut sertakan pujian dan penyembahan. Inilah yang dikatakan melayani Tuhan. Secara langsung kita melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal melayani. Yang pertama melayani Tuhan, yang kedua melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, berarti kita sedang melayani Tuhan. Kita langsung melayani Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang benar menjadi pengikut Kristus, dia selalu taat dan setia pada Tuhan, dan taat dan setia melakukan firman Tuhan, seperti dikatakan di Ibrani 5 ayat 8-9. Kita taat dan setia kepada Tuhan, tidak kompromi dengan apapun, memiliki misi untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan di ayat 7 tadi, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi kita memandang kepada Kristus, memandang kepada kemuliaannya. Jadi kita punya visi untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dan taat dan setia kepada firman Tuhan. Orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus, pastinya dia mengasihi Tuhan, dan dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan,
Kalau bertekun engkau melakukan firman Tuhan, engkau berbahagia. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 25. Dan setiap hari dia selalu memberikan hidupnya untuk jadi berkat bagi orang lain. Dia selalu mengatakan melayani lebih sungguh. Jadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus pasti senang melayani pekerjaan Tuhan. Ambil bagian di ladang Tuhan melayani sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan beri. Dan orang-orang yang taat dan setia, dia setia sampai mati, sampai dia betul-betul siap terima mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang benar sebenarnya sangat simpel sekali. Bukan harus kita tahu firman Tuhan, kita bisa ajarkan firman itu kepada orang lain, kita jago dalam pelayanan, kita tahu firman Tuhan secara teologi ya. Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu kita hafal semuanya, dan kita bisa berdebat firman Tuhan dengan orang lain. Bukan itu yang benar. Yang benar simpel sekali dan semua orang bisa lakukan. Baik pendeta maupun orang Kristen biasa bisa lakukan. Karena ini tanpa dana, tanpa harus membuat aturan-aturan tertentu. Karena dua poin ini adalah dasar kekristenan. Dan dengan mempraktekkan dasar kekristenan ini, kita menjadi orang benar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah yang benar adalah orang Kristen yang punya hubungan intim dengan Tuhan, punya koneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan sorga, punya hubungan khusus dengan sorga, punya hubungan khusus dengan Tuhan Yesus lewat hubungan intim setiap hari, membaca firman Tuhan, berdoa, dan memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan, tanpa kompromi. Walau dalam masa sulit tetap taat dan setia, tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah orang-orang yang benar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang pinter, bukan menjadi orang hebat, tetapi menjadi orang yang benar. Dan lakukanlah yang benar. Yang benar adalah engkau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Maka dikatakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasihnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.